Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas 1B Ilmu Pemerintahan akan memaparkan sebuah materi tentang ilmu pemerintahan. Yang pertama, ada kronologi terbentuknya ilmu pemerintahan. Yang selanjutnya yaitu karakteristik gejala pemerintahan di Eropa dan Amerika. Dan yang terakhir yaitu pemerintahan melalui pendekatan paradigmatik dan ontologik. Kronologi terbentuknya ilmu pemerintahan. Secara kronologis, ilmu pemerintahan modern muncul di Prusia dan Australia pada abad ke-17 yang dikenal dengan istilah Kameralwissenschaften yang dilandasi dengan pemikiran bahwa ada sekelompok ilmu yang dipandang langsung berkaitan dengan pelaksanaan fungsi para pejabat pemerintahan, yang kemudian dijadikan sebagai fokus studi yang dipelajari dalam perguruan tinggi sebagai mata kuliah kameralistik, misalnya diajarkan di Universitas Frankfurt dan Universitas Halle. Pada perkembangannya secara metodologis dan empiris, kameralistik dianggap belum sempurna sehingga mengalami pergeseran dan digantikan oleh ilmu hukum di akhir abad ke-18 dan di awal abad ke-19. Pendekatan kameralistik yang bergeser ke pendekatan hukum diawali di Jerman dan Australia, yang menurut Karl Friedrich penyebabnya adalah adanya perkembangan pada konstitusionalisme dan legalisme yang bertujuan mengatur relasi antar penguasa dan rakyat serta untuk melindungi kebebasan rakyat serta domain privat. Akibat adanya pergeseran tersebut menyebabkan orientasi studi tidak lagi pada pengelolaan secara efisien dan memiliki raja, melainkan tertuju pada penerapan hukum yang benar dan tepat, terlebih hukum yang mengatur relasi antar penguasa dengan rakyat. Pada akhir abad ke-18, kameralisme tidak lagi berkembang di Eropa, namun pada suatu abad kemudian muncul kajian yang relas dengan kameralisme di Amerika yang dirintis oleh orang-orang Amerika yang pernah belajar di Jerman yang terkesan dengan kameralisme di masa lalu, namun memiliki mainstream yang berbeda, di mana gagasan demokratis diterima secara luas bahkan berlebihan dan menimbulkan ekses berupa inefisiensi di lingkungan birokrasi. Dengan berdasarkan pada prinsip filsafat egalitarian yang menekankan pada ekstensi rakyat dalam sistem pemerintahan, menyebabkan adanya pembentukan administrasi pemerintahan yang berisi orang-orang yang dianggap merepresentasi rakyat dan dianggap sebagai saran bagi rakyat secara luas untuk terlibat dalam pengelolaan urusan publik yang sebelumnya bersifat eksklusif dan terbuka hanya bagi golongan aristokrat saja akibat norma-norma aristokratik yang masih berlaku. Pada perkembangan gagasan pemerintahan era Amerikan ini, Woodrow Wilson melakukan dikotomi terhadap politik dan administrasi, di mana gagasan demokrasi masuk pada ranah kajian politik yang mewujud sebagai sistem politik. Perkembangan ilmu pemerintahan di Indonesia bermula sejak adanya pemerintahan kolonial di masa Hindia Belanda. Di masa kolonial ini, praktik pemerintahan dikenalkan oleh pemerintahan Belanda dan dijadikan sebagai basis pengetahuan dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan. Akibat masa penjajahan yang berlangsung lama, wawasan Indonesia mengenai praktik penyelenggaraan kekuasaan banyak diadopsi dari praktik pemerintahan Hindia Belanda yang pada umumnya menganut sistem Prancis atau Jerman dengan haluan mazhab Eropa kontinental. Akibat adanya pergeseran melalui transmisi budaya ilmu pengetahuan, serta adanya perkembangan ilmu pemerintahan Belanda, semenjak era kameralisme yang pada akhirnya mendorong timbulnya Bestuurswetenschap dan Bestuurswetenschappen di abad ke-20. Di era pasca kemerdekaan Indonesia mulai dipengaruhi oleh sistem pemerintahan Anglo-Amerika, yang juga dipengaruhi oleh ilmu administrasi publik. Meskipun Indonesia dihadapkan pada dua kutub mazhab yang berbeda, namun di dalam penyelenggaraan pemerintahannya, hal ini mampu menciptakan corak khas.
Salah satu aspek dari sistem pemerintahan mazhab Eropa kontinental yang diterapkan ialah adanya upaya untuk mengkonstruksi pemerintahan yang memiliki otoritas yang kuat untuk mengendalikan pemerintahan di tingkat regional serta lokal. Adapun periodisasi perkembangan wawasan mengenai praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia pada masa prakemerdekaan, ada periode prakemerdekaan, institusi Osvia dan Mosvia pada tahun 1920. Selanjutnya, periode awal kemerdekaan, Akademi Ilmu Politik atau AIP 1948, Fakultas Hukum Sosial dan Politik atau FHSP 1952, Fakultas Sosial dan Politik atau FSP UGM 1955, Akademi Pemerintahan Dalam Negeri atau APDN 1956, dan Institut Ilmu Pemerintahan atau IIP pada tahun 1967. Selanjutnya, pada periode masa kini, Institusi Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri atau STPDN pada tahun 1988. Lalu mulai tumbuh dan berkembang pesat di berbagai perguruan tinggi, universitas atau sekolah tinggi di seluruh Indonesia pada tahun 1990-an hingga kini, lalu Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN sejak 2004 hingga kini. Gejala pemerintahan berkaitan dengan sistem kekuasaan. Kekuasaan yang dibahas di sini adalah kekuasaan yang sah atau kewenangan, otoritas atau authority. Ilmu pemerintahan tidak berbicara bagaimana memperoleh kekuasaan, melainkan bagaimana menjalankan kekuasaan yang sah. Berbicara konsep Eropa kontinental dan Anglo-Saxon sebenarnya bermula dari paradigma ilmu politik. Ilmu politik di Eropa kontinental diartikan dalam arti sempit, sementara di Anglo-Saxon dalam arti luas. Yang sebenarnya ini juga berpengaruh oleh ilmu hukum yang lebih dulu lahir daripada ilmu politik. Dalam ilmu hukum ada yang disebut dengan common law tradition atau tradisi hukum Anglo-Saxon, yakni sistem hukum yang berlaku di Amerika Serikat dan Inggris yang menempatkan jurisprudensi sebagai sendi utama sistem hukumnya. Sedangkan di Eropa kontinental berlaku civil law tradition atau tradisi hukum kontinental, yaitu sistem hukum yang berlaku di negara-negara Eropa daratan seperti Belanda dan negara-negara bekas jajahannya yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama sistem hukumnya. Di Belanda muncul konsep bestuurkunde atau yang bisa diterjemahkan ilmu pemerintahan. Konsepsi mengenai ilmu pemerintahan bersumber pada ilmu-ilmu pengetahuan yang dipelajari pada perguruan-perguruan tinggi di negeri Belanda pada Fakulteit der Politieke en Sociale Wetenschappen. Sementara di Amerika Serikat yang berbicara pemerintahan itu, baik pemerintahan dalam arti sempit ataupun dalam arti luas adalah administrasi publik. Jadi, yang mengkaji gejala-gejala pemerintahan itu adalah administrasi publik. Oleh karena Indonesia pernah dijajah oleh Belanda, maka dengan sendirinya pengaruh Belanda kuat sekali baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam bidang hukum. Dalam mazhab Eropa kontinental, undang-undang merupakan dasar dan payung hukum untuk menyelenggarakan pemerintahan. Tanpa undang-undang, tanpa hukum dan jelas pemerintahan sebagai lembaga publik tidak bisa bekerja dan tidak bisa bergerak. Dalam membahas mengenai pendekatan paradigmatik dalam pembahasan mengenai ilmu, maka itu tidak terlepas dari para objek formal maupun objek material dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Berkenaan dengan objek formal, ini dapat mengalami perbedaan seiring dengan berjalannya waktu dan perbedaan lokus dan aspek yang berada dalam lokus tersebut melalui metodologi. Oleh karena itu, dapat dilihat sebagai gambaran berikut, yaitu paradigma 1. Ilmu pemerintahan memasuki tahap perkembangan awal yakni di masa Eropa dan Amerika dan berwujud sebagai normal science atau ilmu pemerintahan ada untuk kebaikan atau mensejahterakan manusia. 1950-an digunakan sebagai basis ilmu para penjabat pemerintah, di mana kemudian muncul konsep relasi kekuasaan antara yang diperintah dan memerintah dengan yang diperoleh dan memenangkan periode anomali
Sebagai ini terus berlanjut sehingga akhirnya Indonesia mengalami krisis pemerintahan sehingga masa reformasi 1988 memasuki paradigma 2, yakni di era pasca reformasi terjadi revolusi ilmu pemerintahan di Indonesia yang terjadi di akhir tahun 1990-an di hari ilmu pemerintahan tidak hanya berbicara mengenai relasi kekuasaan antara lain pemerintah dengan yang diperintah, melainkan juga sebagai instrumen memperjuangkan dan melindungi tuntunan terhadap praktik kekuasaan yang berlangsung terhadap pemerintah otoriter di era Orde Baru yang mendorong terjadinya reformasi dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah di Indonesia. Dari sisi ontologi, ilmu pemerintahan nampak sebagai body of knowledge yang mengalami perkembangan dari waktu ke waktu yang pula berbeda dari lokus satu dengan lokus lainnya. Untuk penjelasannya adalah sebagai berikut. Jika dilihat dari pendekatan ontologikal, maka perkembangan ilmu pemerintahan melalui 7 tahap. 1. Di tahap pertama ini, ilmu pemerintahan disebut juga sebagai pendekatan multidisiplin. 2. Dalam tahap ini, ilmu pemerintahan dianggap sebagai ilmu terapan. 3. Dalam tahap ketiga, ilmu pemerintahan mampu menunjukkan perbedaan dengan ilmu politik. 4. Dalam tahap keempat, ilmu pemerintahan mengalami fase transisi menuju hibridasi. 5. Dalam tahap kelima ini, ilmu pemerintahan mengalami pendekatan transdisiplin. Lalu yang keenam, di tahap keenam ini, ilmu pemerintahan berupaya untuk menunjukkan kemandiriannya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, dalam tahap ketujuh atau tahap terakhir ini, sebagai body of knowledge yang merupakan produk dari tahap kelima, yang dimana tahap kelima ini berkembang sedemikian rupa sehingga mampu menemukan identitasnya sendiri.